Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini kita akan melanjutkan project aplikasi perpustakaan kita, guys. Nah, terakhir kita sudah membuat fungsi insert data ya. Jadi di dalam insert data itu kita juga ada memasukkan gambar, terus mengambil nilai dari suatu field atau atribut dan dimasukkan ke dalam combo box gitu ya. Nah, kali ini kita akan membuat fungsi perbarui data ya. Nah, untuk perbarui data ini sebenarnya agak susah juga sih ketika saya mau buatnya, guys ya. Yang bikin susah itu sebenarnya ini apa namanya? Memasukkan nilai atributnya ya atau fieldnya itu dimasukkan kembali ke dalam J combo box ya. Sebenarnya gampang sih kalau dimasukkan kembali J combo box, tapi kan misalnya di combo boxnya itu mau diganti atau dikemanin kan. Nah, itu yang susah di situnya. Nah, nanti di video ini nanti kita akan melihat susahnya gimana dan solusinya gimana, nanti ada saya buat di dalam video ini. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Yap, ini kita sudah di netbin-nya ya. Terakhir kita di menu ini buku ya. Nah, di sini kita langsung saja. Nah, di sini mungkin teman-teman yang udah mengikuti video saya atau yang belum, di sini saya nggak pernah membuat fungsi lagi apa button update atau ubah itu terpisah dari button tambah ya. Jadi saya selalu menyelipkan button ubah itu di dalam button tambah ini ya. Jadi ketika tabel diklik, button tambah ini akan berubah menjadi tulisan ubah. Nah, di dalam button ubah itu saya memanggil fungsi fungsi untuk perubahan datanya kayak gimana di dalam button ubah itu tersebut, guys. Nih, di sini harusnya tuh di sini mana ya? Ini kan tabel data kan. Nah, di sini nih. Ini tabel data kan, ini adalah tabel ya, ini tabel. Ketika tabel diklik ya kan. Nah, ketika tabel diklik nih ya, mouse klik. Nah, button add ya, button add yang ini ya, nih. Button add mengambil nilai button add yang bertuliskan tambah ya, yang berisi kata-kata tambah. Nah, lalu button add-nya itu diubah ya, di set text ya. Yang tadinya teksnya tambah itu diubah menjadi ubah ya. Ubah. Lalu button delete dan button cancel itu set visible-nya true ya. Karena kan di sini ketika di run, button hapus dan button batal ini dia nggak kelihatan, guys. Dari itu di sini dipanggil dia agar true, set visible agar kelihatan ya, agar muncul. Nah, jika sudah bertuliskan ubah, nah button ubah ini diklik. Nah, button ubah diklik, kita lari ke button add ya. Di sini nih. Di sini ada if sederhananya ya. Jika button add itu bertuliskan ya, intinya dia bertuliskan ubah, dan ketika diklik dia akan menjalankan fungsi atau metode data tabel, guys ya. Setelah itu button save itu adalah button yang di sini nih. Ini button save ya nih. Dan button save ini berubah tulisannya menjadi perbarui ya, perbarui gitu, guys. Nah, di sini kita fokus ke data tabel ini ya. Kita klik, kontrol tahan klik. Nah, di sini nih sebenarnya kan flow-nya itu untuk di Java NetBeans ini, ketika kita mau perbarui data, kita akan mengirim value atau nilai yang ada di JTable ke dalam masing-masing text field ya, atau masing-masing komponen yang digunakan lah ya. Nah, dari situ baru nanti tinggal kita menyesuaikan ketika mau update atau enggak, terserah kita nantinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini harusnya gambarannya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Pertama ini kan, pertama panel view. Di sini panel view dia menjadi false, artinya dia akan hilang nih ya. Panel view kan ini nih. Nah, ini panel view nih. Ketika data tabel dijalankan, panel view ini akan set visible false ya, saya zoomkan dikit. Set visible false artinya dia akan menghilang ya. Di set visible artinya dihilangkan. Terus panel add-nya akan muncul. Set panel add set visible true ya.
Baru di sini kita membuat variabel untuk mengambil nilai dari tabel yang diklik ya. Ketika tabel diklik, kita menyimpannya ke dalam variabel row. Nah, glabel 5 ini itu adalah tulisan ini nih, glabel 5 ya. Kita tulis, kita ubah tulisannya menjadi perbarui data buku perpustakaan, karena kan sebelumnya ini tambah data. Nah, itu kita ubah jadi perbarui data buku perpustakaan ya kan. Nah, lalu text ID itu kita enable-nya kita false, karena biar tidak bisa diubah. Karena kalau misalnya bisa diubah, itu kacau nanti ya programnya. Karena kan ID itu primary key ya, jadi primary key itu tidak boleh diubah gitu guys ya. Nah, oke. Nah, di sini sebenarnya cukup gini sih. Kalau aplikasi yang sederhana yang pernah saya buat sebelumnya itu cukup kita mengirim nilai-nilainya itu ke dalam text field yang tersedia di sini kan. Cuman kan di sini ada combo box, ada table, gambar ya. Nah, itu yang bikin agak ribetnya guys. Oke, pertama di sini kita fokuskan di sini dulu. Di sini kan ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. ID judul pengarang tahun, ID judul pengarang tahun. Lalu ada kategori dan penerbit. Nah, di sini sebenarnya itu kalau yang cara gampangnya itu cukup gini nih. Kita panggil combo box kategori ya, set selected item, nah, tabel data titik get value row koma row 4 dan ini row 5. Nah, gini. Sebentar deh. Coba saya run dulu ya. Saya lupa saya menampilkan ID kategori ini beserta nama kategorinya kayaknya. Nih ya, oh ya, ID kategori dan nama kategori. Nah, di sini nih. Patokan itu adalah yang kita tampilkan di dalam aplikasinya, tabelnya ya. Di sini kan ada ID judul pengarang tahun, ID kategori, nama, ID penerbit, nama penerbit dan gambar ya. Nah, di sini fokus ke value indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita kategori itu 5, penerbit itu 6 gitu ya. Ini berarti 5, ini 6. Nah, sebenarnya kayak gini aja kita udah bisa berhasil mengirimkan nilai-nilainya itu ke dalam komponennya masing-masing, mulai dari text field dan combo box nih. Contoh nih ya, ini kategorinya ini aja deh. Ini kategorinya non fiksi ya, non fiksi, penerbitnya Simon. Kita cek ubah, non fiksi Simonnya tidak berhasil lah. Kalau yang ini berhasil lah, ini Ideal Muslim, Muhammad Ali ya, sama. Cuman Simonnya itu tidak berhasil. Kenapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys, sorry. Kenapa 6 gitu ya? Kita tes run kembali. Contoh yang tadi ya, ini ya. Nah, ini berhasil nih. Cuman kalau kayak gini ya, kita cuman berhasil mengirimnya ke sini gitu ya. Kalau misalnya mau kita ubah itu sebenarnya bisa gini nih ya, mau kita ubah nih. Nah, itu bisa diubah, cuman ID kategorinya itu nggak dapet guys ya. Jadi ID-nya itu nggak dapet, akhirnya kita tidak bisa melakukan perbarui data, dia bakal error ya. Karena kan yang di sini kita dapatkan hanya nama kategorinya, dimana kan seharusnya kita memerlukan ID kategorinya untuk melakukan update ya. Nih, seperti info saya sebelumnya ya, kalau misalnya kita cuman ada namanya, nama mana ya,
hanya ada nama kategorinya, nggak ada ID kategorinya, kita tidak bisa melakukan update di tabel buku. Maka dari itu di sini kita ubah ya. Jadi caranya itu ini kita hapus dulu ya. Sini. Lalu kita panggil variabel yang paling atas nih ya, yang udah kita buat di video sebelumnya. Mana ya? Nih variabel ini nih. Kita panggil ID kategori dan ID penerbit. ID kategori ya. Gini. Tabel model, get model, titik get value, kok lagi, get value at row. Tadi ID kategori itu seharusnya berada di nomor 4 ya, ini. Dan ID penerbit itu berada di nomor 6. Kok error? Oh, ini kita tambahin to string. Nah, ini row 4 6 ya. Coba kita lihat dulu benar apa enggak. Ya, 0 1 2 3 4 benar ya. Untuk ID kategori itu di row 4 5 6. Untuk ID penerbit itu di row 6. Jadi kita akan mengirimkan row ID kategori dan row ID penerbit ke dalam variabel ini gitu ya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan ID-nya, nah di sini saya juga mau buat satu variabel nama string ID untuk mengambil ini ya. Apa namanya? Mengambil ID atau primary key dari tabel bukunya. Di ID tersebut saya butuhkan untuk saya menampilkan gambar ke dalam labelnya ya. Jadi biar sekalian aja. To string gini. Nah, di sini saya row 0 ya. Row 0 itu kan adalah ID dari bukunya ya. Row 0 dan saya simpan ke dalam variabel ID gitu ya. Nah, di sini saya mau buat beberapa metode lagi. Pertama set image ini, lalu get kategori ID ini titik koma, dan get penerbit ID ini. Nah, di sini untuk get set image-nya kita buat di sini aja ya. Nah, di sini kita ada parameternya. Pertama itu label gambar, lalu ada string ID ini. Oh ya, ini kan kita ada masukin parameter ya. Nah, di sini kita harus masukin parameter juga. Yang pertama itu adalah label. Ya, kita pakai label ini nih. Label gambar. Oke. Label gambar, koma ID yang ini ya. Jadi kita memerlukan ID ini untuk dikirim ke dalam metode ini, dimana nanti ID yang di sini itu akan kita gunakan untuk memanggil gambar. Ini kita panggil try catch ya. Nah, di sini kita pakai ini aja. Lalu seperti biasa, ini kita memerlukan query ya.
Nah, di sini kita perlukan ya. Di sini petik 1 2 kali, petik double 2 kali, plus 2 kali, dan di sini kita masukkan ID-nya. Begini. Lalu ini sini kita panggil statement st, terus con titik create statement titik result set. Bentar. Nah, ini aja. Result set st titik execute query titik koma execute query gini. Ini ya. Nggak usah gini aja. Ini. Lalu di sini kita ada if sederhana. Ini. Kita ada hasilnya. Nah, ini harusnya sama kayak yang di atas ya guys. Sama kayak yang fungsi dari kita mau insert gambar. Mana ya metodenya? Sebentar ya guys. Get image. Oh iya. Nah ini. Itu bukan OINF kan. Oh beda deh. Sebenarnya hampir mirip tapi agak beda dikit. Ya udah deh. Buat lagi aja invest get pitch. Oh iya sama sih. Gambar ini. Byte image rs get pitch titik baru manja if lagi, if img tidak kosong, tidak sama dengan 0 ya. image icon titik new image icon, lalu di dalamnya new image icon img titik get image titik get image titik get scale instan. Di sini kita panggil label ini ya, label gambar titik get width titik bukan koma. Di sini biar enggak kepanjangan kita enter deh ya. Nih di sini get scale gambar get width label gambar titik get height koma image igd image titik scale smooth ini. Nah ini ya, lalu kita enter label gambar titik set icon image icon, ini kita masukin ke sini. Nah, else jika jika ini tidak tereksekusi ya kan, ini default
Kita buat nama ininya default kan ya, variabelnya new get class titik get resource titik. Nah di sini jadi misalnya dia nggak gagal menampilkan gambar, kita menampilkan gambar default yang ini ya. Ini namanya apa ya? Oh ya, icons book 100 pixel. Itu ada di dalam folder image ya. Ada dalam package image, terus panggil aja di nama file yang sudah kita kopas. Nih. Icons 8, lalu sama ini. Dan ini kita ganti default. Nah, seperti ini. Ini kita bisa, teman-teman bisa ganti menjadi SQL exception ini ya. Bisa juga nggak apa-apa. Karena intinya ketika teman-teman programnya gagal, ada yang error gitu loh. Kalau teman-teman berniat banget nyari detail lognya, itu jangan seperti ini ya. Banyak banget untuk catch yang bisa kita gunakan agar kita tahu errornya itu ada di mana, di baris keberapa gitu ya. Cuman di sini karena saya sudah mencoba dan berhasil, jadinya saya kayak gini aja gitu guys. Oke, ini set image-nya ya. Nah lalu kita buat satu lagi. Harusnya ini sudah berhasil ya, nanti kita coba berbarengan setelah kita menyelesaikan metode ini ya. Ini terus satu lagi adalah get penerbit ID. Nah, di sini kita juga memerlukan itu ada metode tambahan verified void update kategori ID nih, dan juga di bawah sini itu adalah update penerbit ID. Nah, fungsinya buat apa? Jadi untuk get kategori ID ini untuk mengambil ID dari combo box yang sudah dipilih ya, atau yang sudah dikirim ke dalam combo box. Lalu diambil ID kategorinya. Nah, jika kita mau mengganti pilihannya, itu kita memerlukan fungsi ini, update kategori ID. Intinya ini cuman penamaan saya aja ya, teman-teman kalau misalnya mau buat, kalau pengen namanya berbeda ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu guys ya. Oke, kita lanjut biar lihat penampakan seperti apa gitu ya. Biasa try catch print text. Nah ini string SQL select ID kategori. Nah ini berbeda nih, nama kategori from kategori. Statement terus query. Nah seperti ini. Lalu di sini saya ada mau meremove semua combo box yang ada di kalau nggak di remove gini dulu deh. Oke, setelah gitu kita panggil while. Salah gini. Nah gini ya, while rs.next ini, terus kita panggil di sini kita buat variabel baru
string ID kategori ya. Ini berbeda dengan variabel yang ada di atas ya, atau enggak kita bedain deh, ID card gitu aja misalnya ya. ID card rs get string. Nah, di sini kita panggil nama field yang ada di database. ID kategori string nama cut ini ya. Oke. Ini sama kategori. Lalu coba box kategori add item. Ini kan combo box ya, kita mau menampilkan nilai apa nih yang ke dalam combo boxnya, ID atau nama. Nah, kita akan menampilkan nama kategorinya ini. Sudah. Nah, lalu kita buat if di dalamnya. If ini bukan ini, tapi ini titik ID. Oh ya, di sini kita juga perlu parameter ID. Parameter ID. ID ini mana? ID ini mengarah ke dalam ini. Nah, ini kita masukkan ke sini. ID penerbit ya. Jadi kita sudah mendapatkan nih nilai dari ID kategorinya ya, yang ada di baris keempat. Kita kirim ke dalam metode ini gitu ya. Ini juga. Nah, seperti ini. ID ini ya. Jika ID-nya itu berisikan ID cat. Nah, ID cat ya. Di sini biar gimana ya? Biar kita tahu kalau kita itu sudah berhasil mendapatkan ID-nya. Di sini saya kasih contoh, saya kopas ini text field ya. Saya taruh sini deh sembarang. Ini kan kita kopas nih G label 15 ya. Nah, kita masukin sini terus set text ID cut. Nah, gitu ya. Nah, lalu di sini pastiin combo box kategori set selected item nama kategori sesuai dengan yang ini. Ini harusnya nggak perlu ya, coba kita matiin dulu, saya lupa. Setelah seperti ini nah, setelah seperti ini kita enter dulu ya. Nah, di sini kita tambahin action dari combo box kategorinya. Di sini mungkin kelihatan banyak banget ya. Jadi teman-teman mungkin pertama bisa ikutin dulu aja ininya, codingannya, baru dipraktekkan gitu ya. Item listener ini, lalu gini. Combo box kategori add item listener new item listener, terus kita panggil item stage change ini ya. Ini kita hapus ini, lalu kita buat if ya. If-nya itu itu yang ini ya, ini get stage change sama dengan item event, terus selected ini, baru di bawahnya kita buat variabel baru. Ini adalah selected cut aja ya. Intinya kategori yang dipilih ya. Ini string get
selected item. Ini intinya item yang terseleksi kita ubah menjadi nilainya itu string. Bisa gini atau enggak gini aja yang biasa. Nih itu string. Nah gini juga bisa. Lalu di sini kita panggil nih metode dari update kategorinya. Ini ya. Ini update kategori ID. Nah, ini kita masukin ke dalam sini. Nah, seperti ini, guys. Di sini pasti bakal merah karena di sini kan nggak ada parameternya ya. Nah, maka dari itu kita tambahin string gini. Nah, nggak apa-apa sama. Cuman yang pasti ini tuh berbeda dengan yang ini. Cuman nilainya sama gitu ya. Karena nanti akan mengirim nilai dari ID kategori ini ke dalam sini. Gitu. Oke. Lanjut. Di sini kita panggil package ya. Biasa di sini kita print test, terus string SQL select ID kategori, nama kategori from kategori where nama kategori. Nah di sini kita ini sebenarnya kayak codingan pencarian ya. Kita nyari berdasarkan nama, kita mencari ID dan nama berdasarkan nama kategorinya. Karena nama kategori ini yang akan tampil di dalam combo boxnya ya. Kita koma, titik koma, koma tanda tanya. Prepare statement, state titik prepare statement ini, terus kita panggil set string itu adalah yang pertama ya, karena kan ini satu doang nih, jadi yang pertama. Terus di sini kita ganti menjadi dengan yang ini gitu ya. Jadi dia where nama kategori ini tuh kita dapat dari mana? Dari parameter ini yang nilainya didapat dari action ini gitu guys ya. Lalu hasilnya kita masukin ke sini. Execute query titik koma. Nah, baru kita buat if rs next ya. rs next kita buat lagi string id card get string id kategori. Lalu nah di sini misalnya contoh itu kita masukin ke dalam sini. Sama ya, sama yang kayak yang di sini tadi. Mana ya? Mana tadi? Ini ya, nih. Set text ID card gini. Kalau gini aja udah bisa nggak sih? Harusnya sudah bisa sih. Ini merah apa ya? Oh, ini merah. Ini kita kopas, kita masukin ke dalam sini. Sudah nggak merah. Oke, nice. Kita coba dulu ya. Buku, misalnya kita mau mengirim ID kategori ini, nama kategori ini ke dalam sini. Nah, dia benar ya. Non fiksi itu kan kategorinya 002 ya. Kita cek. Non fiksi 002 ya, KTG 2310002 berarti sudah benar. Nah, jika kita ganti ke yang sebelumnya,
fiksi berubah menjadi satu. Kalau ini, nah ini kita nggak tambahin action apapun ya. Harusnya kalau misalnya kita pilih kategori itu kita menjadi 0 atau gimana. Cuman di sini kita ada masukin ke dalam validasi pilih kategori. Validasi perberi datanya. Jadi ketika kategorinya dipilih-pilih kategori itu tidak bisa melewati validasinya. Artinya harus memilih antara fiksi dan non fiksi. Nih berhasil, artinya kita sudah berhasil mendapatkan ID kategorinya ya. Dan sebenarnya kata mendapatkan di sini itu bukan berarti yang tadi ya kita klik terus kita kirim ke masing-masing label atau apapun. Yang dimaksud mendapatkan ID kategori itu adalah ketika kita mengganti pilihan combo boxnya ya. Jadi ketika kita mengganti pilihan combo boxnya, kita juga sekaligus mendapatkan ID kategorinya. Karena kan di pilihan ini kan nggak ada ID kategorinya, hanya ada nama kategorinya. Maka dari itu kita memerlukan tadi beberapa fungsi yang di video sebelumnya, di script yang baru kita buat tadi adalah untuk menampilkan, untuk mengambil nilai ID kategorinya gitu guys ya. Mungkin teman-teman nangkep, kalau nggak nangkep ya nggak apa-apa, sama-sama belajar. Dan di sini juga kita sudah berhasil mengambil gambarnya ya, dan kita masukin ke dalam label gini ya. Mantap ya. Ini kan the ideal muslim. Coba kita yang lain, contoh ini. Oke, nice. Terus ini. Nah di sini mungkin kekurangannya itu adalah scale-nya itu agak dia terlalu full ya, nggak sesuai dengan scale aslinya. Cuman nggak apa-apa ya. Cuman intinya dia di sini hanya di sini. Cuman kalau di database-nya dia benar-benar sesuai sih ukuran gambarnya, tidak gaping ataupun ketinggian gitulah. Mantap ya. Kita sudah berhasil dan kita akan dilanjutkan untuk penerbit. Nah penerbit ini sama, jadi kita cukup copy paste saja. Nah kita copy paste mulai dari sini ya. Ini kita copy paste, kita masukin ke sini ya, dan kita ganti mulai dari ini penerbit ya, penerbit ini, penerbit ini, penerbit P kecil, lalu ini juga penerbit. Nah di sini karena tadi sudah berhasil, ini kita nggak usah, kita hapus saja. Dan di sini ini kita hapus, ini kita hapus ini. Oke lanjut, tadi mana ya, ini penerbit. Nah ini kita ganti juga ID PNB gini aja. Terus ini PNB, nama penerbit ya maksudnya ya. Terus ini combo boxnya juga kita jangan lupa penerbit. Ini adalah nama PNB. Ini juga kita ganti ke penerbit. Ini juga kita ganti penerbit. Ini kita ganti penerbit, dan ini kita ganti ke penerbit. Harusnya sudah. Oh ini belum, ini salah. Nah ID PNB gini. Nah ini sudah untuk method get penerbit ID-nya. Sudah nggak ya? Oh ya ini nggak perlu nih ya. Ini nggak perlu, ini nggak perlu ya. Ini oke, dilanjut untuk metode ini update kategori ID-nya, update penerbit ID-nya. Di sini pun sama. Oke. Penerbit update. Oh ini kita ganti ya. Ini kita ganti menjadi update penerbit ID.
ini string selected penerbit ini ya kita ganti, dan ini kita ganti penerbit from penerbit where nama penerbit gini ya. Lalu ini adalah ID penerbit, ID PNB, ID PNB ini ya. Nah, seharusnya sudah sih ya, seharusnya sudah. Ini biar kelihatan hasilnya, kita langsung aja geser ke metode update datanya guys ya, karena kan sebenarnya kita fokusnya ke update data, cuman di balik metode update data kita memerlukan beberapa fungsi tambahan agar metode update data itu berhasil gitu ya. Nah, di sini nggak jauh beda. Kita cari insert data. Mana insert data ini kita kopas ya, karena validasinya sama. Geser ke bawah lagi, cari update data nih, paste. Nah, ini validasi ini harusnya udah lengkap ya, ID, judul, pengarang, tahun, combo box, kategori, combo box penerbit, dan gambar ya, gambar nih. Ini gambar. Ini nggak apa-apa kata gini ya, dipilih dan diisi. Harus dipilih dan diisi gini ya. Selanjutnya kita fokus ke ini, update query-nya. Update buku set judul buku, pengarang buku, tahun terbit, koma, tahun terbit, koma, ID kategori, koma, ID kategori, koma, ID penerbit. Nah, koma. Nah, di sini ini saya enter dulu ya. Nah, di sini itu bentar, nggak usah di enter. Iya, nggak apa-apa, di enter ya, di enter ya. Nah, di sini di enter, cuman di sini kita ada if tambahan ya. If, nah, if image path ya, image path itu adalah ini ya, variabel ini, image path equals itu tulisan yang ini ya, kita kopas nih, lalu kurung, nah L plus sama dengan koma, gambar ini titik koma ini, lalu nah gini. Maksudnya apa? Maksudnya itu gini, kalau kan ketika kita mau perbarui gambar ya, bukan, contohnya gini sih ya, kalau misalnya saya mau nge-add gambar ya, misalnya saya mau nge-add gambar nih, contoh ini ya, Kak. Nah, ini kan image path-nya itu ada terisi ya, ada terisi. Nah, kalau kita mau nge-save, kita gampang, kita tinggal ngambil ininya dan kita ubah ke dalam apa namanya, byte gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita perbarui, itu kita kosong ya, kita image path-nya seperti ini doang gitu ya. Karena kan di dalam
kita tidak apa ya namanya, di dalam database-nya itu kita tidak menyimpan file patch-nya ya. Kita menyimpan file patch atau gambarnya tersebut ke dalam, kita convert ke byte gitu ya. Maka dari itu ketika kita mau perbarui, kita tidak berhasil mengambil nilai patch-nya, image patch-nya. Maka jika kita mau perbarui gambar, kalau misalnya dia tidak kita ubah-ubah, artinya image patch itu hanya seperti ini doang. Nah, itu kita akan melewatin mana ya tadi? Kita akan melewatin menambahkan gambar dan langsung ke where ID buku. Artinya kita tidak mengikutkan gambar ke dalam metode update datanya gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini kan nih, ini image patch nih ya. Kita mau ganti gambar misalnya. Gini. Nah, ini kan berubah. Yang terisi. Nah, kalau misalnya image patch-nya ini bukan berisikan image patch, intinya berbeda dari ini. Kita akan menambahkan gambar, lalu kita gabungkan dengan where ID buku. Gitu ya. Teman-teman yang mungkin masih bingung, bisa ikutin dulu aja codingannya lalu dicoba. Gitu ya. Kalau misalnya error, dicoba di debugging, nanti diperbaiki. Kalau benar-benar masih error banget, komen aja di bawah, nanti saya bantu guys. Kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut. Di sini harusnya sisanya itu sama, statement, count, prepare statement, set string. Nah, di sini nih juga ya. Nah, tadi kan kita sudah berhasil mengambil nilai dari ID kategori dan ID penerbit dan kita simpan ke dalam sini ya. Ini variabel yang paling atas ya, variabel yang paling atas yang ini nih. Yang ini ya. Kita sudah berhasil menyimpannya ke situ. Jadi ketika kita mau melakukan update data, ya udah seperti yang video sebelumnya, kita masukin aja ke dalam sini. Mana ya, judul, pengarang, tahun. Nah, di sini ID kategori, ID penerbit ini 1 2 3 4 5 6 gitu. Dan oke. Nah, di sini juga kita ada beda, ini kita cut ya. Kita cut terus di sini karena biar mempersingkat waktu, saya kopas saja codingannya ya. Gini. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang ketika insert ketika insert gambar ya nih. Cuman bedanya ini kita buatkan if, karena if di sini tadi ya, kalau misalnya ini tidak diikutkan, nah itu dia langsung ke sini. Tapi kalau misalnya ini diikutkan, dia menjalankan yang ini. Begitu, jadi urutan itu 5 6 7 gitu ya. Sebentar, ini kok ada error ya. Oh ya, di sini kita tambahkan add couch clause. Nih, nambah 1 ya. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa disamakan. Untuk row update-nya tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Sudah sih. Ya deh, kita eksekusi apakah codingan kita berhasil guys. Kita cicil-cicil dari atas dulu ya. Maksudnya dari text field pertama. Kalau ID-nya udah berhasil lah, tidak bisa diedit. Di sini mohon maaf, misalnya kita kasih tulisan A. Mana tadi? Ini ya berhasil ya. Ada tulisan A-nya, kita hapus lagi. Terus kita kasih ini A. Ini ya ada ya, berhasil, dan sini hilang A-nya. Ini kita ini dan berhasil. Ini ya. Kita ubah ke non fiksi. Wait, sebentar. Ini ya, ini kan emang tadi pilihannya fiksi dan fiksi, non fiksi. Misalnya kita ubah menjadi non fiksi. Ini, dan ini kita ubah menjadi yang Harper menjadi penguin misalnya ya. Perbarui non fiksi menjadi
penguin itu yang pertama ya, nih bener ya, penguin gitu ya. Lalu misalnya kita mau mengupdate gambar, ini update gambar apa ya, karena ini contoh yang apa aja lah ya. Misalnya ini apa nih, site ini itu gambar yang berapa tadi ya. Oh ini ya, ini ya, ini kita perbarui dan gambar berubah gitu ya. Mantap, berhasil. Oke, ini kita kembalikan lagi biar rapi gambarnya ya. Nah, ini kita perbarui. Nah, nice, mantap, berhasil lah guys. Jadi bisa dibilang agak ribet, dan saya juga ketika saya mau melakukan pembuatan ini, saya juga baru ngeh ternyata agak ribet juga ketika ingin memperbarui datanya guys ya. Dan agak lama saya mencari codingannya dan akhirnya berhasil juga gitu ya. Kalau misalnya gini guys, ini kan kita nggak ambil apa-apa nih, apakah dia berubah ya, non fiksi. Nah, mantap ya. Nah, jadi sebelumnya itu saya banyak mengalami kendala ya, mulai dari contoh ini fiksi ya kan, ini Simon. Ketika saya misalnya nggak saya pilih fiksi dan Simon, saya perbarui, itu nilainya dia berubah guys, dari ini menjadi non fiksi, yang Simon menjadi penguin atau menjadi apa gitu. Nah, itu salah satu yang itu salah satu kendala yang saya temuin ketika saya ingin membuat codingan update data ini sih guys gitu. Tapi alhamdulillah lancar dan codingannya berhasil. Yaudah guys, segini dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang memerlukan referensi aplikasi Java menggunakan IDE NetBeans untuk tugas akhir maupun skripsi. Bisa direkomendasikan channel saya guys ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Oke, segitu aja, dan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.